madrasah, pimpinan majelis taklim, dan juga para tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa Ketua CPH Kabupaten Pelawang, Bapak Ustadz Haji Ceceng Sarif yang berkenan hadir pula pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati pula Ketua Himpunan Pengusaha Nahdien Bapak Muhammad Hasim, Bapak Haji Muhammad Ali yang saya hormati dan saya muliakan, serta para asatidz sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para peserta semuanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertepatan dengan momentum yang sangat bersejarah pagi hari ini, yaitu tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, tahun baru, dan kita awali bersama-sama dengan kita belajar dan juga menghafal daripada Al-Quran Karim yang merupakan tinggalan mukjizat daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya manakala sungguh-sungguh kita mempelajari, membaca, menghafalkan, kita akan mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, para peserta semuanya yang saya hormati, untuk menyingkat waktu pada kesempatan pagi hari ini, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umur kita. Ala hadiriyah ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada para peserta semuanya. Walaupun ini persiapannya hanya 2 hari, tapi alhamdulillah Pak Kiai, ini pesertanya insya Allah kurang lebih hampir 300 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kelihatannya juga masih ada beberapa kelompok madrasah ataupun pesantren yang akan menyusul karena memang masih dalam perjalanan. Untuk menyingkat waktu dan yang selanjutnya, insya Allah sebelum pelatihan, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengar dulu sambutan sekaligus pembukaan dari pembuka acara pelatihan tahfidz Quran metode ilham sebagai sambutan, dan juga yang akan membuka acara pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasanul Hidayatullah. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Yang saya hormati, saya banggakan Kiai Haji Lumanul Hakim MA, pimpinan Pondok Pesantren Badan Ciwanikin Cirebon, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat, sekaligus majelis ini PWJKH Jawa Barat yang saya muliakan. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Yang hari ini
teman-teman Sahibul Bait, khusus Pak Haji Muhammad Hashim, sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Akbar, juga Wakil Bendahara Pemerintahan Jawa Barat, teman-teman dari JGH Kabupaten Karawang, Bang Cecep dan teman-teman, Wakil Wali Studiah PCNU Ki Haji Agam Kushairi, teman-teman dari PWNU Pak Haji Tawi, Haji Kujuman, jamaah sekalian, pengurus NU dari Kecamatan Blok Jati Timur, Ketua Lasisno, semuanya yang hadir di tempat ini. Nanti kalau jawab satu-satu nggak jadi latihan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Para ulama mengatakan andaikan hanya satu ayat ini saja yang menceritakan tentang ulul ilmi, maka sudah cukup sebagai kebanggaan bagi orang yang punya ilmu dan mau berbagi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan posisi ulul ilmi itu pada urutan ketiga setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kemudian yang ketiga adalah ulul. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, yang kedua, yang ketiga wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Karenanya bergembiralah semuanya ketika di dalam hati kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruang ketika kita mencintai dan senang ketika kita diberikan ilmu, majelis-majelis ilmu dan hal-hal yang berbeda. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilham, mana ini adalah metode untuk mempelajari dan menghafal sumbernya segala ilmu, yaitu Al-Quran. Dalam agama kita ini tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara ilmu, maka sumbernya adalah Al-Quran. Ilmu tauhid sumbernya adalah Al-Quran. Ilmu fikih sumbernya adalah Al-Quran. Ilmu-ilmu umum, kalau kita berbicara dalam ilmu ekonomi, berbicara tentang bagaimana pembukuan dan lain sebagainya, sumbernya juga di dalam Al-Quran, ada namanya ayat budaya. Sehingga lahir dari ayat itu ada namanya faktur, ada namanya kwitansi, ada namanya dan lain sebagainya. Ilmu pertambangan juga ada di dalam Al-Quran. Ilmu biologi semuanya. Namanya hari ini kita adalah akan mendalami bagaimana kita bisa lebih cepat menghafal isinya kitab Allah yang ada di dalam. Orang yang paling mulia adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat Al-Alaq, wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan adalah zat yang maha dermawan. Akramal akramin, dermawan dalam melebihi kedermawanan semua yang ada. Ternyata lanjutan ayat itu adalah wa rabbukal akram, lanjutannya apa? Alladzi 'allama. Jadi orang yang paling dermawan
kata orang lawan Jawa itu adalah orang yang mengikuti apa yang Allah tuntut di dalam ayat ini. Orang yang paling dermawan adalah orang yang mau berbagi ilmu. Makanya hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi hati untuk bisa bergerak menuju tempat semacam ini. Karenanya kita syukuri, mudah-mudahan perjalanan yang akan kita jalankan latihan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kepada Kiai Haji Luqmanul Hakim beserta dan Sahibul Bait dan seluruh panitia yang mempersiapkan acara ini, jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk pelatihan Tafsirul Quran metodologi ilmu kita nyatakan resmi dibuka dengan bersama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, nanti insyaallah pengumuman di Kerawang akan ada selama 3 hari sampai dengan hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Demikian dari saya. Mimman yastajibu syafa'ata sayyidil mursalin ihdinas siratal mustaqim Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Haji Hasanul Baitullah Ustazah yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan tahfiz Quran pada kesempatan hari ini. Dan sebagai pengumuman pula bahwasanya bagi para peserta sekalian yang ingin melanjutkan pelatihan metode ilham ini, nanti untuk hari besok hari Jumat bisa mengikuti pula dilanjutkan di SMK Lazaka Sukaseri Cikampek. Dan untuk hari Sabtunya bisa pula mengikuti di Pondok Pesantren Asifiyah Sinamaya Kerawang. Masih tetap bersama dengan Al-Mukarram Bapak Haji Luqmanul Hakim. Para peserta sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, serta hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah waktunya kita bersama-sama, kita mendengarkan, kita simak secara baik, dengan bersama-sama, dengan penuh daripada kekhusyuan dan juga Bapak dan Ibu sekalian, untuk kami ulangi lagi tetap menggunakan masker serta protokol kesehatan sesuai dengan arahan daripada panitia. Kita simak bersama guru kita semuanya, Bapak Luqmanul Hakim, akan memaparkan pelatihan tahfidzul Quran metode ilhamku pada kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau Bapak Haji Luqmanul Hakim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita semua, orang tua kita semua, Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Hasanudin Hidayatullah selaku Ketua PWN Jawa Barat. Yang kami muliakan orang tua kami, guru kami, Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Nandang Husaini Abdullah Umrah bi sihatin wa afiyah. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ketua CGHNU Kabupaten Karawang Al-Mukarram Kiai Haji Cecep Kiai Abdullah Umrah bi sihatin wa afiyah. Para kiai, para alim, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah. Di pagi ini kami oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang yang oleh baginda Rasulullah 15 abad yang lalu ada ciri, ada tanda, ada indikator menjadi manusia yang terbaik. Dan hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang cirinya 15 abad yang lalu baginda Rasulullah sematkan. Dan hari ini kami dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki ciri itu. Dia adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bersyukur di pagi ini kami dipertemukan dengan orang-orang yang hatinya tersentuh, hatinya tergerak, hatinya condong untuk senantiasa mau dekat, mau hafal dengan Al-Quran. Saya akan memulainya dengan satu game, sekaligus saya pengen tahu terlebih dahulu mana yang betul-betul masih tetap semangat, mana yang sudah mulai kangen. Yang kedua, saya juga ingin mengetahui cara belajarnya, gaya belajarnya. Gaya belajarnya nanti apakah gaya belajar visual, apakah gaya belajar auditori, ataukah gaya belajar kinesthetik. Oleh karena itu, saya minta semuanya tangan kanannya mengepal, tangan kanan mengepal. Ya, tangan kanannya mengepal. Oke, tangan itu selalu simbol dimana menunjukkan kesemangatan ya. Ikuti arahan yang saya sampaikan. Oke, tangannya kalau sudah dikepal mulai diputar pelan-pelan. Putar pelan-pelan terus diputar. Ikuti apa yang saya sampaikan, terus diputar. Mulai agak kencang, tambah kencang, tambah kencang, terus tambah kencang, terus kencang, terus. Letakkan di dagu. Kalau yang letakkannya di dagu
Jadi kecenderungan tertarik belajarnya adalah apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Biasanya orang yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual itu cirinya orangnya pertama punya hobi tukang selfie. Yang kedua, orangnya suka kirim status, update status. Itu cirinya. Kalau yang kanan ditaruh di sini, itu berarti kecenderungan gaya belajarnya adalah bukan apa yang dilihat, tetapi apa yang didengar. Yang didengarnya itulah yang masuk, dan itu namanya gaya belajarnya auditory. Orang yang gaya belajar auditory itu biasanya cirinya pertama orangnya suka bermimpi. Yang kedua, cirinya lagi orang yang biasanya auditory itu orangnya cerewet. Oke, sekarang sampai yang ketiga, apakah juga ada yang gaya belajarnya kinestetik? Saya minta tangan kanannya lagi disiapkan. Sekarang bayangkan tangan kanan kita sedang megang pisau ya. Tangan kiri kita megang jeruk nipis. Oke, letakkan pisau di atas jeruk nipis. Coba dibelah lagi. Ambil jeruk nipisnya, ambil gelas, dan peras jeruk nipisnya, masukkan ke dalam gelas. Terus diperas, bayangkan jeruk nipisnya terus diperas, terus sampai airnya betul-betul netes, terus diperas. Oke, cukup. Yang seakan-akan air liurnya mau jatuh, ujung tangan. Nah, kalau ada, itu berarti kecenderungan gaya belajarnya kinestetik. Orangnya lebih cepat terimagine, terimajinasi agar dia senantiasa apa yang dibayangkan. Dan saya memulainya dengan kuis yang bisa ajukan tangan dan saya kasih buku. Ya, aturan lainnya adalah ikuti apa yang saya sampaikan. Ingat, aturan lainnya ikuti apa yang saya sampaikan. Kita mulai. Yang bisa silakan nanti ajukan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa yang saya sampaikan. Itu aturan mainnya, kimia. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 10 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 20. 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan berapa? Apa jawabannya? Berapa? Jadi jawabannya kenapa dia dapat hadiah? Dia karena mau mengikuti ucapan apa yang saya sampaikan. Apalagi kalau ada orang yang dia mengikuti ucapan kalam Tuhan yang itu tersaving bernama Al-Quran. Orang akan ini saja, hanya dia nurutin ucapan saya saja, dia dapat hadiah. Bagaimana kalau orang itu mengikuti ucapan kalam pasti hadiahnya akan jauh sangat-sangat luar biasa. Pertanyaan saya adalah, di antara yang ada ini yang ingin hafal Quran, boleh ajukan tangan. Yang ingin hafal Quran, ya Allah, yang kasih tangan ini jadikan tangan ini sebagai saksi bahwa kasih tangan ini kebetulan juga bertepatan dengan 1 Muharram ini adalah tanda dari hamba-hambamu yang ingin hafal Quran. Sekali lagi, yang ingin hafal Quran
Quran? Angkat tangan. Oke. Yang sudah sedang berproses menghafalkan Quran, angkat tangan. Yang belum sama sekali menghafal Quran, angkat tangan. Oke. Kita akan mulai. Kenapa tertarik menghafal Quran? Ada apa sih dengan menghafal Quran? Orang yang pertama kali meneladani menghafal Quran itu tidak tanggung-tanggung. Dia oleh Michael Hart ditempatkan sebagai the first, sebagai orang yang menempati ranking pertama. Dia dianggap sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Orang yang pertama kali mencontohkan meneladani menghafal Quran itu adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ada apa dengan menghafal Quran? Sampai-sampai Rasulullah 15 abad yang lalu memberikan satu indikator bahwa manusia terbaik itu indikatornya Al-Quran. Dan hari ini bisa kita uji. Kalau ditanya siapakah malaikat yang terbaik, jawabnya adalah Jibril. Kenapa Jibril disebut sebagai malaikat yang terbaik? Karena Jibril lah yang oleh Allah dikasih amanah untuk menurunkan wahyu Al-Quran. Kalau ditanya berikutnya, siapakah khairul anbiya? Siapakah nabi yang terbaik? Ternyata nabi yang terbaik, predikat itu disematkan kepada baginda Muhammad Rasulullah. Kenapa beliau mendapatkan sebagai predikat khairul anbiya? Karena beliaulah yang menerima wahyu Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, bulan apakah bulan yang terbaik? Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan disebut sebagai bulan yang terbaik? Khairul ashhur. Karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, malam apakah malam yang terbaik? Lailatul Qadar. Kenapa juga Lailatul Qadar disebut malam yang terbaik? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi bahwa yang ada Al-Quran yang menjadi yang terbaik itu sudah teruji. Nempel di malaikat, nempel di nabi, nempel di bulan, nempel juga di malam. Pertanyaannya, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah manusia yang dalam hatinya, dalam jiwanya adalah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan menghafal Quran? Saya akan belajar dari jeruk. Apakah baik mengkonsumsi jeruk? Baik. Pertanyaannya, kenapa mengkonsumsi jeruk menjadi baik? Banyak vitamin. Sekalipun kalau saya tanya kata siapa kalau jeruk itu banyak vitaminnya? Pernah datang ke lab untuk menguji? Tidak. Tahu siapa yang mengatakan bahwa jeruk mengandung vitamin? Tidak. Kenapa kita percaya bahwa jeruk mengandung vitamin padahal orangnya kita nggak pernah tahu siapa yang ngatain? Yang kedua, kita sendiri nggak pernah menguji ke lab bahwa apa betul jeruk itu mengandung vitamin, tetapi juga kita percaya. Oke. Kalau iya jeruk itu mengandung vitamin, tetapi jeruk itu hanya ada di tangan, tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Pertanyaannya, apakah vitaminnya bermanfaat untuk tubuh kita? Kapankah vitamin itu bermanfaat untuk tubuh? Ketika jeruk yang dari luar itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan cara memakan. Oke, saya mau contoh lagi. Apakah baik untuk dikonsumsi? Kenapa? Minum. Kenapa? Kenapa bisa kita memutuskan bahwa ini baik untuk dikonsumsi? Cairan. Apakah setiap cairan baik? Nah, pertanyaannya kenapa baik dikonsumsi? Mineral. Pertanyaannya, pernah datang ke lab menguji sendiri mengandung mineral? Tidak kan? Tahu siapa yang
tidak tahu, tetapi kita percaya juga, oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau toh air ini mengandung mineral, tetapi air ini hanya ada di tangan, tidak dimasukkan ke dalam tubuh, apakah juga mineralnya bermanfaat untuk tubuh? Kapankah bermanfaat untuk tubuh? Ketika air itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan syarat minum. Nah, saya boleh pinjam mushafnya. Mushafnya agak jauh ya. Oke. Oh ya, sebentar. Ini apa? Baik, dekati untuk kita baik. Kenapa? Kenapa? Halang. Apalagi? Apakah baik kita berdekatan dengan ini? Baik. Pertanyaannya kenapa? Apa? Mukjizat. Apalagi? Ada apa dengan Al-Quran? Hudan, betul. Ada apa dengan Al-Quran? Syifa, obat. Ada apa dengan Al-Quran? Mubarak, keberkahan. Ada apa dengan Al-Quran? Tanda cinta, rahmat. Ada apa dengan Al-Quran? Bayan penjelas. Pertanyaannya, yakinkah kalau Al-Quran di dalamnya mengandung hudan, mengandung petunjuk? Tahu yang mengatakannya? Tahu? Jelas-jelas nyata ada dalam Al-Quran. Yakin Al-Quran mengandung syifa? Kata siapa? Jelas-jelas nyata dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ini yang mengandung hudan, mengandung petunjuk, mengandung obat, mengandung rahmat, mengandung keberkahan, tetapi hanya ada di luar saja, tidak masuk ke dalam pikiran kita, tidak masuk ke dalam jiwa kita, tidak masuk juga ke dalam hati kita, apakah keberkahan Al-Qurannya nempel? Tidak. Apakah juga syifatnya nempel? Jadi pertanyaannya, ada apa dengan menghafal Al-Quran? Kan agak lagi. Ternyata ketika seseorang memutuskan nawaitu mau menghafal Quran, maka dia akan teraktivasi karakter berani menghadapi tantangan, yaitu berani menghafal 6.236 ayat. Sekarang saya pengen tahu mana yang siap menghadapi tantangan dan mana yang tidak. Yang siap untuk menghafal Al-Quran, silakan angkat tangan. Yang siap, tadi kan yang ingin, sekarang saya dorong lagi, beda. Yang siap menghafalkan Al-Quran, silakan angkat tangan. Ya Allah, yang berani angkat tangan, jadikanlah dia bersama anak dan keturunannya Ahlul Quran. Sekali lagi, yang siap pengen menghafal Quran, silakan angkat tangan. Jadi kalau ngacung saja nggak berani, artinya jangan pernah bermimpi saya. Begini dan tidak berani. Oke, tantangan berikutnya. Yang berani menghadapi tantangan untuk menghafal ayat Al-Quran sebanyak 6.236 ayat dalam waktu 3 tahun. Acungan tangan. Ya Allah, yang acung, jadikan dia menjadi Ahlul Quran beserta anak dan keturunannya. Yang berani menghafal untuk 6.236 ayat dalam waktu 3 tahun, acungan tangan. Oke. Tantangan berikutnya, yang berani menghafal 6.236 ayat dalam waktu 1 tahun, acungan tangan. Ya Allah, yang acung tangan, jadikan dia menjadi ahli Quran beserta anak dan keturunannya. Sekali lagi, yang berani menghadapi tantangan untuk menghafal 6.236 ayat dalam waktu 1 tahun, acungan tangan. Ya. Ada apa sih dengan berani
perusahaan handphone terkenal dari Finlandia yang menguasai pangsa pasar dunia. Hari kemana perusahaan dari Finlandia itu? Hari ini perusahaan itu belum tingkat. Sahamnya sudah dibeli oleh Microsoft. Perusahaan itu bernama Nokia. Pertanyaannya, kemana handphone Nokia? Handphone Nokia kalah menghadapi tantangan justru bukan oleh perusahaan handphone baru, tetapi justru kalahnya oleh tawaran piranti lunak bernama Android. Ketika Google meluncurkan Android, waktu itu Nokia menganggap bahwa gimana akan hebat orang aplikasinya saja free. Nokia merasa dengan jumawa bahwa dia punya operating system sendiri bernama Symbian dan menguasai pangsa pasar dunia seakan-akan tertanding. Tetapi hari ini kita bisa lihat mana handphone yang tidak menggunakan aplikasi Android, mana handphone yang tidak menggunakan basis sistemnya Android. 85% handphone yang beredar di dunia semuanya menggunakan operating sistemnya menggunakan Android. Ternyata Nokia, perusahaan handphone yang sudah menguasai pangsa pasar dunia, terpaksa harus mengambil paket kalau menghadapi penantang barunya. Yang penantang barunya adalah bukan handphone, tetapi penantang barunya hanya sebuah aplikasi bernama Android. Saya akan sampaikan lagi. Di belakang handphone ini ada kamera. 10 tahun yang lalu, ketika kamera dikenalkan melalui handphone, itu kalau dipoto, hasil fotonya pasti menjelang maghrib. Kenapa? Karena buram. Belum 1 megapiksel. Sementara ada perusahaan kamera terbesar di dunia, karyawannya 170.000. Tetapi sekarang kemana perusahaan kamera terbesar di dunia ini? Dia belum tingkat. 170.000 karyawannya terpaksa di PHK. Kenapa bisa belum tingkat? Padahal dia ketika handphone diterbitkan, ketika kamera diterbitkan belum 1 megapiksel. Ternyata perusahaan kamera itu sudah ada yang 24 megapiksel. Pertanyaannya, kenapa bisa belum tingkat? Karena perusahaan itu yang bernama Kodak itu terpaksa belum tingkat ketika dia mencibir munculnya kamera yang ada di handphone. Ya gimana akan bisa menyaingi hasil foto yang sangat murah, sementara kami sudah memiliki kualitas foto yang luar biasa. Tetapi hari ini mana perusahaan Kodak? Dia belum tingkat, dia kalah kompetitif, kalau bersaing dengan kamera yang semacam lainnya. Saya akan contohkan lagi bahwa yang tidak siap menghadapi tantangan ternyata belum tingkat. Kalau kita sering ke mall, ada 15 Ramayana yang terpaksa tutup belum tingkat. Ada 7 Matahari Mall yang terpaksa juga tutup belum tingkat. Ada beberapa supermarket giant yang juga belum tingkat. Hebatnya lagi, itu bisanya belum tingkat bukan karena kalah saing dengan supermarket baru, tetapi justru kalahnya sama toko Bilgoy. Dia bernama Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli. Ternyata tolong carikan di Karawang ini mana tokonya toko Bukalapak, mana tokonya Tokopedia, mana tokonya APNX, mana tokonya Lazada. Tidak ada. Ternyata yang bisa membuat meluntikan beberapa toko-toko retail itu ternyata karena hadirnya toko-toko Bilgoy. Dan hari ini siapakah orang terkaya di dunia? Itu ternyata yang memiliki toko Bilgoy, yaitu namanya Jeff Bezos, CEO atau founder Amazon.com. Berapakah kekayaannya? Per hari Rabu kemarin, kekayaannya sudah di level 1.917 triliun. Uang 1.917 triliun itu kalau dibelikan, dibuatkan bendera 17 Agustusan yang direnteng, yang menggunakannya uang 100 ribuan,
Berapa panjangnya? Ayo kita hitung. Uang 100 ribuan itu panjangnya kita buat 10 cm saja. Untuk buat bendera 1 meter maka butuh uang 1 juta. Untuk panjang bendera 1 kilometer butuh uang 1 miliar. Untuk panjang bendera 1000 kilometer maka butuh uang 1 triliun. Berapakah panjangnya? Panjangnya adalah 1.917 kilometer. Itu kalau diputar dari mana? Aceh, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, Bekasi, ya, apa dilewatin, Kerawang, Bali, NTT, Papua, itu satu orang. Kalau orang ketika corona usahanya kembang justru bagi Jeff Bezos pemilik Amazon.com dia signifikan. Sebelum corona itu kekayaannya baru sekitar 1.200-an. Hari ini sudah sangat signifikan. Nah, siapakah yang akan sukses? Yang akan sukses itu cirinya adalah yang siap menghadapi tantangan. Dan itu yang dilakukan riset oleh namanya Harvard University tentang siapakah orang sukses itu. Orang sukses itu cirinya adalah orang yang memiliki soft skill. What the meaning soft skill? Apa soft skill itu? Soft skill itu the winning karakter. Soft skill itu adalah karakter orang yang memiliki karakter pemenang. Siapakah karakter pemenang itu? Adalah orang yang siap menghadapi tantangan. Sekali lagi, yang siap menghadapi tantangan untuk menghafal 6.236 ayat dalam waktu 1 tahun. Yang siap dan yang berani, silakan acungkan tangan. Ya Allah, yang acung tangan saya juga turut mendoakan agar dia dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran. Ada apa sih dengan menghafal Quran? Ternyata hasil beberapa riset membuktikan bahwa anak yang menghafal Quran itu prestasi akademiknya jauh lebih baik dibanding orang yang tidak menghafal Quran. Kenapa? Oke. Kalau ada 3 jenis bacaan, kira-kira bacaan manakah yang kita bisa berkutat dalam waktu yang sangat-sangat lama? 1, cerpen. 2, bacaan buku pelajaran. 3, Al-Quran. Kira-kira 3 bacaan ini mana yang kita kuat bacanya dalam waktu yang sangat lama? Cerpen. Yang kedua, pelajaran. Yang ketiga, orang untuk baca Al-Quran 1 halaman saja itu ternyata kalau dilakukan penelitian itu seakan-akan kayak, mohon maaf, di pantatnya itu kayak seakan-akan kayak ada durinya. Kenapa sih? Padahal 1 halaman kok. Kita baca WA berjam-jam, baca Facebook berjam-jam, nyantai saja kan? Kenapa baca Al-Quran yang hanya beberapa menit begitu luar biasa berat? Nah, orang yang berani menghafal Quran itu artinya dia bersiap untuk membaca Al-Quran dalam waktu yang sangat lama. Kalau baca Al-Qurannya saja buat dalam waktu yang sangat lama, berarti dia akan tuntas membaca bacaan yang lain. Maka kenapa orang yang menghafal Quran itu ternyata prestasi akademiknya lebih baik? Karena dia jauh lebih tuntas membaca bacaannya. Ujinya dari mana? Dia lebih siap membaca Al-Quran. Kalau dia dalam membaca Al-Quran saja siap berlama-lama, apalagi bacaan-bacaan yang lain, pasti akan jauh lebih siap. Artinya, orang yang senantiasa kalau ingin berprestasi belajarnya, ikhtiarnya bisa ditempuh, salah satunya adalah dengan gemar membaca. Ada apa dengan menghafal Quran? Kita itu, terutama yang katakan hari ini sudah berkeluarga, kita itu hidup
waktunya, tenaganya, pikirannya disuguhkan untuk anak-anak. Pertanyaannya, berharap apa dengan anak itu? Toh dia akan sendiri kok. Dia akan hidup dengan kesendiriannya. Dia akan hidup dengan keluarganya sendiri. Pertanyaannya, berharap apa dengan anak-anak? Nah, saya akan lihat progres kehidupan orang. Kecil sibuk main, ketika usia sekolah sibuk belajar, selesai belajar sekolah lanjut kuliah, sibuk kuliah. Setelah selesai kuliah gimana? Kerja. Oke, setelah kerja nikah. Dia nikah pilihannya mau tinggalnya sama orang tua atau tinggalnya sama pasangannya. Pertanyaannya, kapan kesempatan berbakti sama orang tuanya? Kapan? Oke. Al-Quran itu dengan kita itu sama kayak kita dengan tetangga. Kalau kita dengan tetangga sering menyapa, sering mengajak komunikasi, terus kita kena musibah, kira-kira tetangga nolong apa enggak? Tapi kalau kita dengan tetangga acuh, nggak pernah ngajak komunikasi, nggak pernah bertutur sapa, kalau kita kena musibah, kira-kira kita itu kalau kena musibah akan ditolong apa enggak? Potensinya enggak. Kalau kita baik dengan tetangga, sering ada komunikasi dengan tetangga, terus yang kena musibah adalah orang tua kita, kira-kira mau nolong apa enggak tetangga? Nolong. Jadi siapakah kelak yang akan ditolong oleh Al-Quran? Itu adalah anak yang hidupnya dia senantiasa berinteraksi, mengajak komunikasi, bertutur sapa dengan Al-Quran. Makanya siapakah kelak anak yang akan bisa mengangkat derajat orang tuanya, sekaligus memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya? Yang itu saya yakin gak pernah dilakukan ketika di dunia ini. Satu, hanyalah anak yang dia senantiasa sering mengajak interaksi, berkomunikasi, bertutur sapa dengan Al-Quran. Karena kelak yang akan bisa memberikan syafaat hanyalah baginda Muhammad Rasulullah dan Al-Quran. Jadi kalau kita harus katakan punya anak, dorong deh salah satu anak kita ada yang dekat, intent dengan Al-Quran, karena dialah yang nanti akan mendapatkan tiket untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya, sekaligus memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tua. Oleh karena itu, kenapa penting membangun motivasi untuk menghafal Al-Quran? Pertama, jelas-jelas orang yang pertama kali menilai dari menghafal Al-Quran adalah baginda Rasulullah. Yang kedua, yang dekat dengan Al-Quran, yang intent dengan Al-Quran, senantiasa selalu jadi yang terbaik. Itu teruji nempel di malaikat, itu teruji nempel di bulan, itu teruji nempel di Nabi, dan itu juga teruji nempel di Lailatul Qadar. Yang ketiga, kenapa dengan menghafal Quran? Ternyata hasil riset penelitian bahwa anak yang menghafal Quran ternyata prestasi akademiknya jauh lebih baik. Artinya, kalau kita ingin berprestasi, maka salah satunya adalah cara menghafal Quran itu dianggap cara yang efektif. Yang keempat, kalau kita sayang sama orang tua kita, kalau kita ingin belajar bakti sama orang tua kita, maka dekatlah dengan Al-Quran. Karena yang sering mengajak komunikasi dengan Al-Quran, dialah yang akan Allah dikasih kesempatan untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sekarang, kira-kira kapankah kita siap menghafal Quran? Yang siap sekarang untuk menghafalkan Al-Quran, bagaimana? Oke. Nah, sekarang saya akan kenalkan bagaimanakah cara menghafal Quran. Sebelum ke cara menghafal Quran, saya minta akan uji apakah masih cukup konsentrasi ataukah sudah mulai lelah. Oke. Kalau saya bilang il, ya, tangannya tarik ke atas. Kalau saya bilang ham, tangannya begini. Kalau saya bilang bu, tangannya begini. Il, ham, go. Oke, kita coba.
Coba ya. Kalau ternyata gerakan tangannya selalu sesuai dengan apa yang saya ucapkan, itu tandanya kalian telah memiliki kecerdasan kinestetik, kecerdasan gerak. Oke, kita siap-siap. 1, 2, 3. Il, ku, ha, ku. Ku masih ada begitu. Ulangi. 1, 2, 3. Ha. Ku, il, ku, ha, ku, il, ku, ha. Kan? Oke, sekarang tangan kirinya biar seimbang. Sama. Il, ha, ku. Oke, kita akan mulai. Il, ku, ha, ku, il, ha. Ya, sudah cukup. Ya. Sekarang saya ingin mengenalkan bagaimana cara menghafal Quran. Saya pengen menawarkan namanya metode ilahi. Ada apa sih metode ilahi? Metode ilahi itu ingin hadir dalam 3 hal. Pertama, ya, ingin menjadi solusi dalam problem menghafal. Apa solusi problem menghafal? Biasanya ada orang tertarik pengen menghafal Quran, tetapi tetapi tak jarang justru terbentur karena faktor problem tadi. Apa problemnya? Biasanya pertama usia. Ada yang merasa ingin hafal Quran tetapi terbentur usia, ada? Oke, yang ada dan merasa boleh angkat tangan. Oke. Gimana umurnya? Seakan-akan mungkin kan bisa hafal Quran. Oke. Pertama, orang yang pertama kali menghafal Quran itu ternyata adalah bukan anak-anak, tetapi justru seseorang yang usianya di atas 40 tahun. Jadi baginda Rasulullah SAW itu pertama kali menghafal itu justru bukan pada usia anak, tetapi usianya sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah mendapatkan predikat kesibukan luar biasa, yaitu 2 level, Nabi dan Rasul. Usianya di usia berapa? 40 tahun ke atas. Jadi masih ada masalah dengan usia? Apalagi problemnya? Aktivitas sibuk. Oke. Apa yang benar waktu kita sibuk? Pertanyaannya, setiap hari berapa jamkah waktu yang kita gunakan untuk handphone? Riset terakhir, masyarakat Indonesia itu ternyata menggunakan waktu untuk handphonenya itu sudah 7 jam 59 menit. Hampir sepertiga usia kita. Dan ke depan, hisab terbesar yang akan dilakukan oleh malaikat kepada kita itu ternyata nanti dari sini. Untuk apa saja handphone? Kemana? Karena 7 jam 59 menit. Pertanyaannya, penting manakah antara handphone dengan Al-Quran? Sekali lagi, penting manakah antara handphone dengan Al-Quran? Ya Allah, yang betul-betul ngajak tangan, jadikanlah dia menjadi ahlul Quran. Yang merasa jauh lebih penting Al-Quran, ngajak tangan. Bohong gitu. Oh, bohong gitu. Masa ada bohong? Oke, saya sepakat dengan Kiai belum tentu percaya. Saya baru benar-benar percaya. Dan mumpung hari ini adalah tahun baru Hijriah, di mana starting ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, yang merasa bahwa jauh lebih penting Al-Quran dibanding handphone, asuh tangan.
Siap Duji? Oke. Ya Allah yang berani, jadikan dia bersama keturunannya ahli Quran. Kalau iya, bahwa merasa jauh lebih penting Al-Quran, tolong yang Al-Qurannya siap ditukar dengan handphone, yang handphonenya siap ditukar dengan Al-Quran. Kasih kata. Siapa kan? Oh. Kita ke handphone 7 jam 59 menit gak pernah merasa keberatan dan gak pernah juga merasa sibuk. Pertanyaannya, kalau kita sehari isikan 1 ayat saja, nih, oke, kita akan praktek menghafal 1 ayat. Untuk menghafal 1 ayat berapa menit sih? Ya, oke, kita bareng-bareng ya. Ikuti apa yang saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan ajak menghafal 1 ayat. Yang punya jam silakan lihat jamnya. Kita akan menghafal 1 ayat itu butuh isikan berapa menit sih? Ya. Saya akan pilihkan yang agak jarang dibaca. Wan najmi idza hawa. Ulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang merasa sudah hafal bunyikan. Silakan lihat waktunya untuk menghafal 1 ayat. Butuh berapa detik, berapa menit? Berapa? 1 menit. Beranikah kita isikan sehari 1 menit untuk Al-Quran? Kalau berani saja, maka kita bisa menghafal Al-Quran kalau sehari 1 ayat. Itu hanya 17 tahun 31 hari. Sementara baginda Rasulullah Muhammad itu 22 tahun. Tetap lebih cepat. 17 tahun 31 hari. Kalau seharinya 1 ayat. Nah, saya pengen tahu dulu, yang berani setiap harinya menyisihkan waktu untuk Al-Quran, ajukan tangan. Ya Allah, lihatlah hamba putih yang ajukan tangan. Katanya berani menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Oke, saya tantang berikutnya. Yang sehari berani menyisihkan waktu 30 menit untuk Al-Quran, ajukan tangan. 30 menit. Handphone 7 jam 59 menit. Oke, saya tambahkan lagi tantangannya. Yang berani setiap hari menyisihkan 1 jam untuk Al-Quran, ajukan tangan. Handphone 7 jam 59 menit. 1 jam. Ya Allah, yang berani ajukan tangan agar dimudahkan rezekinya. Yang berani ajukan tangan. Yang berani menyisihkan waktu untuk apa? Yang berani menyisihkan waktu untuk Al-Quran setiap harinya 2 jam, ajukan tangan. Oke ya. Saya pengen tahu tantangan terakhirnya saja ini. Tantangan terakhir, yang berani menyisihkan waktunya sama kayak kita menggunakan waktu untuk handphone 7 jam 59 menit untuk Al-Quran. Ajukan tangan. Jadi apa benar kita tidak ada waktu? Apa benar kita sibuk? Siapapun dia oleh Allah dikasih kuota
Tetapi ada orang yang bisa menyisihkan waktunya, ada orang yang tidak bisa menyisihkan waktunya. Yang jelas siapapun dia, mau presiden, mau siapapun, kuota waktunya setiap hari 24. Dari 24 ini, adakah yang mau menyisihkannya untuk Al-Quran atau tidak? Itu silakan pilihnya dari kita. Yang jelas, kalau kita mau melakukan muhasabah, kenapa kita tidak pernah keberatan menyisihkan waktu untuk handphone, tetapi kenapa kita merasa berat menyisihkan waktu untuk Al-Quran? Apa benar bahwa kita merasa yang penting, jauh lebih penting Al-Quran, sementara menyisihkan waktu saja kita nggak siap? Gak apa-apa kalau kita sehari baru siapnya 5 menit, yuk mulailah dari 5 menit. 5 menit ini insya Allah yang nanti terus sedikit demi sedikit menghantarkan kita untuk terus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Apalagi kendalanya biasanya menghafal Quran. Gimana kan? Ngantuk? Oke. Mau cara menghafalnya nggak ngantuk? Oke. Saya minta tangannya digerakkan. Pokoknya tangannya digerakkan. Yuk, kita bareng-bareng baca Al-Fatihah. Tangan kanannya digerakkan. Pada hitungan ketiga mulai. 1, dengan tangan dulu ya. 1, 2, 3. Fatihah kan sudah hafal. Sekarang saya akan ajak menghafal, tapi tangannya digerakkan. Ya, ikuti apa yang saya contohkan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Sekali lagi. Oke, kalau menghafal tangannya digerakkan, ngantuk lagi enggak? Oke, kenapa kali ini menghafalnya ngantuk? Karena tangannya tidak didaya gunakan. Menghafalnya di pojok sendirian, tangannya sendiri. Jadi nanti jangan metode hilang, justru menghafalnya semangat bergerak gitu. Apalagi problemnya malu. Oh, males. Oke, mau saya kasih obat males? Saya akan kasih ijazah untuk supaya tidak males ya. Ikuti apa yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini penting obat anti malas, jadi menyuarakannya harus dengan semangat. Harus mantap, yakin, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kurang semangat, kurang mantap, kurang keras. Allahumma. Dipaksa. Malas itu sampai detik ini belum ada tabletnya belum. Silakan cari apotek kemanapun. Jadi obatnya malas cuma satu. Apalagi kopi.
Kalau ada pengamen, ya kalau ada pengamen, lagunya enak. Satu lagi pengamen lagunya tidak enak. Kira-kira yang suruh ulang-ulang lagunya yang enak atau yang tidak enak? Jadi boleh jadi kita menghafalnya berulang-ulang kali itu tadi Allah merindukan suara kita, suara Al-Quran kita. Toh kita baca sekali dapat pahala, baca 10 kali pahala, baca 100 kali pahala. Tidak ada yang sia-sia. Jadi sudah. Yang penting kalau kita nawa itu menghafal Quran bukan urusan harus hafalannya. Yang penting setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi problemnya? Hah? Oh udah lupa. Iya. Kalau gini kan, kalau kita nggak cepat udah lupa, nanti boleh jadi kita sudah agak males nyentuh Al-Qurannya. Justru dibuat cepat lupa itu agar dekat lagi dengan Al-Quran, agar buka lagi Al-Quran. Nah, ada teknik bagaimana hafalan itu menjadi kuat. Salah satu ikhtiarnya adalah mendayagunakan kecerdasan. Selama ini menghafal itu biasanya kita buka bukunya, ya dilihat, setelah itu dibaca berkali-kali. Itu artinya kita mengandalkan satu jenis kecerdasan, namanya kecerdasan visual. Kalau ada anak kecil hafal lagu-lagu, sementara dia belum bisa baca, gak pernah ke luar negeri, tapi ngerti, bahkan bisa menyanyikan lagunya Tumhiho, itu artinya dia mengandalkan kecerdasan musikal. Kalau ada anak kecil bisa berinteraksi dengan orang tuanya, tahu ini namanya jeruk, ini namanya kelengkeng, ini namanya kuah, padahal baca saja belum bisa, itu berarti mengandalkan kecerdasannya linguis, kecerdasan linguis. Lah, nanti dalam metode hilang, 7 jenis kecerdasan itu didaya gunakan semua untuk kebutuhan proses menghafal Quran. Tujuannya apa? Agar hafalannya terasa lebih kuat, lebih kokoh. Jadi, kira-kira problem apa lagi dalam menghafal Quran? Usia dicontohkannya oleh usia orang yang usianya tidak anak-anak. Apalagi problemnya males tadi obatnya. Apalagi obatnya sibuk, handphone saja 7 jam 59 menit kita siap kok. Masa sih beberapa menit kita gak siap? Nah, sekarang metode hilang itu ingin hadir, yaitu di samping sebagai solusi, yang kedua aktivasi. Pakar ilmu kecerdasan namanya Profesor Dr. Howard Gardner. Kata Gardner, kecerdasan itu tidak permanen, tetapi kecerdasan itu bisa ditumbuh kembangkan. Nah, kapankah menumbuh kembangkan kecerdasan itu? Kalau dalam proses pembelajarannya menunjang untuk tumbuhnya kecerdasan. Nah, nanti dalam proses menghafali mata digunakan, telinga digunakan, tangan pun digunakan. Bahkan temen pun itu didaya gunakan. Nah, yang ketiga, metode hilang itu ingin juga menjadi cara untuk mengaktifasi karakter building. Bagaimana anak itu setelah dalam proses menghafal itu tumbuh kepatuhannya, tumbuh kedisiplinannya, tumbuh kegemaran membacanya, itu tumbuh. Nah, sekarang kita akan mulai. Apa sih karakteristik metode hilang? Pertama, dalam proses menghafalnya memadukan 7 jenis kecerdasan. Jadi terasa nanti menghafalnya lebih mudah. Yang kedua, lebih menyenangkan karena memadukan gaya belajar auditori, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Jadi orang yang gaya belajar visual terakomodir, orang yang gaya belajar kinestetik terakomodir, orang yang gaya belajar auditori juga terakomodir. Yang ketiga, pernah nggak dengar orang menghafal lagu kok stres? Pernah? Pernah? Enggak. Kenapa orang menghafal pelajaran kok pusing? Padahal sama-sama nyimpan memori dari luar disimpan di otaknya. Kenapa? Karena cara. Nah, nanti dalam proses menghafal
sekaligus tangannya digerak-gerakkan bagaikan kayak terapi. Oke, saya akan lihat mana yang semangat, mana yang loyo. Saya minta berdiri. Ya, tetap jaga jarak, ya tetap jaga jarak. Oke, saya pengen tahu apakah saraf motoriknya, saraf geraknya masih cukup bagus atau tidak. Cirinya adalah yang bisa menggerakkan tangannya hitung sendiri dalam waktu 30 detik bisa sampai 40 kali. Itu menandakan saraf motoriknya, saraf geraknya masih luar biasa sehat. Tetapi kalau kurang dari 20, tadi tanda-tandanya sudah loyo ya. Ingat, gerakannya begini nih. Tangannya ke depan, jadi jaga jarak, jangan terlalu dekat. Takut nanti ada yang pukul. Ya, caranya begini. Nanti digerakkan, naikkan atas sampai bawah. 1, 2, 3. Nah, dihitung sendiri ya nanti. Saya akan hanya kasih waktu 30 detik saja. Kalau sampai 40 kali, itu artinya tandanya saraf motoriknya, saraf geraknya masih sangat bagus. Siap-siap pada hitungan ketiga mulai ya. Siap-siap pada hitungan ketiga mulai. 1, ketiga. 2, 3. Ya, silakan duduk. Oke, ya hitungannya di atas 40, boleh angkat tangan. Oh, oke. Yang hitungannya di atas 30, angkat tangan. Yang hitungannya di atas 25, angkat tangan. Ya, oke, bagus. Yang hitungannya kurang dari 20, angkat tangan. Alhamdulillah yang hadir ini sehat semua ya. Ya, jadi nanti dalam proses menghafal ilham itu tangan itu tidak diam, tetapi tangan itu digerakkan. Nah, menggerakkan tangan itu akan melahirkan kecerdasan kinestetik sekaligus tadi jauh lebih bersemangat. Kalau berkeringat, toksin dalam tubuhnya keluar dan itu jauh lebih sehat. Kan jarang ada orang menghafal Quran kok berkeringat. Nah, nanti dengan metode ilham menghafal Quran itu bisa berkeringat. Nah, semangat berkeringat itu bagus, berkeringat toksin terhadap tubuhnya bagus. Terus nanti hafalnya itu didesain kayak game edukasi. Kalau kita hari ini selama ini menghafal itu coba sebutkan ayatnya itu biasa, tapi di metode ilham nanti bisa dilakukan semacam pola-pola game edukasi. Contoh, coba sebutkan surat An-Naba dari ayat 40 sampai ayat 20, tetapi ayat ganjilnya saja, itu bisa. Coba sebutkan 3 ayat sebelum ayat ini. Kalimat ini nanti ada di ayat keberapa, surat apa, halaman berapa. Itu bisa didesain melalui apa yang tadi. Terus dalam proses menghafal itu akan dirangsang, yaitu bangunan kepedulian. Selama ini biasanya orang cenderung tidak
sudah peduli. Nah, kita ingin dibangun kepedulian sekaligus mengaktifasi kecerdasan interpersonal. Oke, saya minta coba berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan. Menghadapnya supaya disepakati menghadap ke sana dan menghadap ke sana saja. Ya, saya akan lihat nanti. Pertama untuk yang menghadap ke sini, tangan kanannya begini, tangan kanannya begini, khusus yang menghadap ke sini. Ya, terus yang menghadap ke sana itu tangan kanannya begini, ditaruh di posisi telapak tangan temennya, jadi gini. Oke, ya. Ya, untuk yang tangan kanannya begini, kalian adalah orang yang bisa memiliki kecerdasan interpersonal itu cirinya ketika bisa megang atau merembut atau megang jari temannya. Jadi dengan bisa megang jari teman itu artinya tandanya kita adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain. Untuk yang jarinya begini, untuk yang tangannya begini, bahwa kalian memiliki kecerdasan interpersonal itu cirinya kalau jarinya tidak bisa pegang oleh temannya. Jadi ketika jarinya mau dipegang lari, itu cirinya adalah kita orang memiliki kecerdasan interpersonal. Ingat, game ini butuh 3 hal. Pertama, sportif ya, sportif itu kunci. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, cekatan. Ingat, kapankah boleh dilakukannya? Kalau saya bilang angka 3, ya kalau angka 3 baru. Selain angka itu nggak boleh. Angka T-nya saja nggak boleh. Jadi baru boleh kalau saya bilang 3 baru boleh. Oke, coba dulu ya.
insya Allah hafalannya lebih variasi. Kita hafal ayatnya, hafal redaksi ayatnya, hafal nomor ayatnya. Kalau mau lebih detail juga bisa hafal tata letaknya, terus bisa hafal nomor suratnya, nomor halamannya. Dan tidak hanya itu, ciri hafalan yang kuat itu ketika bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang apa sih metode ilham itu? Ilham itu singkatan. I-nya integrate, L-nya listening, H-nya head, A-nya attention, dan M matching. Kita akan ulas satu-satu. Apa sih integrate itu? Integrate itu yaitu memadukan 7 jenis kecerdasan. Apa saja 7 jenis kecerdasan? Pakar ilmu kecerdasan namanya Profesor Dr. Howard Gardner bahwa kecerdasan manusia itu ada 8, dan di antara 8 kecerdasan itu ada orang yang mendaya gunakannya secara optimal, tetapi juga ada yang tidak mendaya gunakannya secara optimal. Nah, kita ingin dalam proses mengamal itu kita mendaya gunakan 7 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguis atau kecerdasan bahasa. Siapakah orang yang memiliki kecerdasan linguis? Yaitu orang-orang yang oleh Allah dianugerahi kemampuan bisa berkomunikasi atau bisa secara verbal lebih baik. Siapa dia? Penceramah, narasumber, host, MC, komedian, diplomat. Itu adalah orang-orang yang kemampuan verbalnya itu lebih baik. Nah, kita orang Indonesia, Al-Quran berbahasa Arab. Ketika kita baca Al-Quran secara fusha, itu tandanya bahwa kecerdasan linguis kita meningkat. Nah, saya punya cara mengaktifasi kecerdasan linguis, yaitu rumusnya ingat, fathah, kasroh, dhamma, fathah, sukun. Ulangi, fathah, kasroh, dhamma, fathah, sukun. Oke, sekali lagi rumusnya. Nah, rumus ini itu nanti sedikit demi sedikit akan merangsang tumbuhnya kecerdasan linguis, sekaligus juga bacaan makhraj atau bacaan makharijul huruf kita itu akan lebih tahqiq. Ingat, kalau saya bunyikan salah satu huruf hijaiyah, maka dibacanya jangan huruf itu saja, tetapi gunakan dengan rumus. Contohnya, kalau saya membunyikan ba, maka jangan baca ba, tetapi bacanya menjadi ba, bi, bu, ba, bu. Oke, kalau saya membunyikan sya, bacanya menjadi sya, shi, su, sya. Kalau saya membunyikan a, bunyinya oke, kita bareng-bareng. Kho, sekarang saya minta berpasangan. Oke, nanti yang menghadap ke sini, kemana berarti? Selatan, utara. Yang menghadap ke utara, yang mencontohkan huruf hijaiyah. Contoh, ba, nanti yang sebelah sininya bilang ba, bi, bu, ba. Kalau dirasa membunyikannya belum pas, tolong dicontohkan lagi. Ya, masing-masing silakan saya kasih kesempatan mengajukan 5 contoh huruf hijaiyah. Nanti pasangannya yang pasangannya yang menjawabnya dengan rumus. Setelah itu nanti gantian. Pada hitungan ketiga mulai, silakan. 1,
2, 3. Boleh lebih dari 50 bulan, boleh, silakan. Tadi teman yang sudah sini ya, suruh penunjang sini rumusnya, sekarang gantian yang sini kasih hurufnya, yang sebelah sini bunyikan dengan rumus tadi. Silakan. Huruf. Yang kedua yaitu kecerdasan matematikal. Siapakah orang yang memiliki kecerdasan matematikal? Yaitu orang-orang yang oleh Allah dianugerahi tadi kemampuan dalam hal angka. Contohnya guru matematik, kimia,wan, setiawan, terus akuntan, itu contoh-contoh orang yang oleh Allah dianugerahi kecerdasan matematikal. Saya akan lihat untuk mengaktifasi kecerdasan matematikal dari jari-jari tangan yang kita miliki. Perhatikan, kita mulai dari tangan kiri. Tangan kiri, ingat tangan kiri, mulai dari kelingking paling bawah. Ya, kelingking paling bawah. Caranya jempolnya ditaruh di kelingking paling bawah. Setiap ruas yang ada di jari-jari kita, itu ada angkanya semua. Ingat, setiap ruas yang ada di jari-jari kita itu ada angkanya semua. Kita akan mulai dari kelingking paling bawah, ikuti apa yang saya ucapkan. 1, lagi 1, ke atasnya lagi 2, ke atasnya lagi 3, ujung 4, lagi 1, 2, 3, sampai digerakkan ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, sekali lagi.